Satu, yaitu pendahuluan. Latar belakang, dalam masa pandemi ini banyak pelaku-pelaku ekonomi yang dihadapkan dengan situasi yang tidak dapat ditebak. Kapankah pandemi ini akan berakhir? Apakah pandemi ini akan berakhir? Dan juga banyak pelaku ekonomi yang memecat karyawan-karyawannya untuk menghemat biaya operasionalnya. Dan ada juga pelaku ekonomi yang sedang mencari karyawan, tetapi tidak tahu apa saja yang harus dimiliki oleh karyawan barunya. Yang kedua ya langkah-langkah perencanaan tenaga kerja. Pertama-tama UMKM harus melakukan analisa jabatan apa yang sedang dibutuhkan oleh UMKM. Setelah selesai, maka UMKM akan melakukan pemberitahuan bahwa terdapat lowongan kerja untuk pelamar kerja dan memberikan waktu selama 1 minggu untuk para pelamar itu untuk mengirimkan surat lamaran kerjanya serta dokumen-dokumen pendukung. Selanjutnya ialah seleksi posisi manajerial yang disesuaikan dengan peradaban VUCA. VUCA yang dimaksud ialah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dalam volatility, para calon manajer diharuskan untuk bisa menjadi fleksibel untuk menghadapi semua perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dalam uncertainty, calon manajer harus dapat memahami ketidakpastian yang terjadi sekarang, seperti perubahan teknologi baru. Jika para manajer tidak ingin mengikuti perubahan teknologi baru ini, maka perusahaan ataupun UMKM yang dipimpin akan mengalami ketertinggalan. Dalam complexity, calon manajer harus bisa menyelesaikan setiap masalah, baik itu simpel maupun yang kompleks. Dalam hal tersebut, manajer harus bisa juga mengembangkan koneksi dengan orang lain, sehingga para calon manajer bisa lebih mudah berbagi informasi dan jawaban. Selanjutnya ialah ambiguity. Calon manajer juga harus bisa menjadi sebuah teladan di perusahaannya, agar karyawan-karyawan lain dapat mencontohnya agar tidak terjebak di suatu posisi yang tidak menguntungkan perusahaan. Ini adalah faktor-faktor teknis, orang-orang yang terlibat, dan hubungan antara culture fit, technology fit, people fit, dan strategy fit. Dalam faktor-faktor teknis terdapat suatu singkatan yaitu 3D, berarti design, develop, dan deliver. Dalam penyelesaian masalah, manajer harus bisa mencari cara yang paling mungkin untuk perusahaan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses ini biasanya menggunakan pertanyaan HMW, how might we, untuk mendefinisikan masalah yang ingin kita selesaikan atau pecahkan. Selanjutnya ialah develop. Dalam develop, di mana proses pengembangan solusi terjadi, proses ini biasanya dimulai dengan mengumpulkan semua ide-ide kreatif dengan melakukan sesi brainstorming, baru dilanjutkan dalam tahap evaluasi yang akan menyeleksi seluruh ide-ide yang terkumpul untuk mencari ide mana yang kemungkinan besar akan menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir ialah deliver. Dalam tahap ini, ide yang kemungkinan besar menyelesaikan masalah tersebut sudah difinalisasikan dan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Dalam faktor manusia atau orang terlibat, terdapat 3 faktor, yaitu embrace, adapt, dan use. Dalam embrace, orang-orang yang terlibat pada UMKM ini harus bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ataupun di sekitar UMKM. Selanjutnya ialah adapt. Setelah menerima perubahan-perubahan tersebut, maka orang-orang yang terlibat pun harus bisa menyesuaikan diri mengikuti perubahan tersebut. Yang terakhir adalah use. Setelah mereka sudah menyesuaikan diri, maka mereka harus bisa menggunakan perubahan tersebut untuk kepentingan UMKM. Selanjutnya ialah hubungan antara culture fit, technology fit, people fit, dan strategy fit. Hubungan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mengapa? Jika saja salah satu dari 4 faktor itu tidak terhubung dengan yang lain, maka kinerja perusahaan itu pun tidak akan maksimal. Dikarenakan terdapat perbedaan yang tidak bisa dikesampingkan. Jika semua faktor itu terhubung dengan baik, maka kinerja perusahaan ataupun UMKM akan menjadi lebih baik ataupun maksimal dikarenakan tidak adanya perbedaan yang menghambat kinerja para karyawan. Selanjutnya ialah tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah, manajemen perubahan, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan dalam sumber daya manusia, dan perilaku organisasi. Selain itu, manfaat dari penulisan artikel ini diharapkan untuk bisa menambah wawasan para pembaca dan juga pemilik usaha UMKM. Perkenalkan, nama saya Serina Romaito Tagal, MPM 20P1180 dari kelas 2 MNME. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan tenaga kerja yang juga disebut perencanaan sumber daya manusia menempatkan jumlah orang yang tepat. Di sini ada memiliki 4 prosedur. Yang pertama itu menganalisis persediaan tenaga kerja saat ini. Kedua, membuat perkiraan tenaga kerja di masa depan. Ketiga, mengembangkan program pekerjaan. Yang keempat, merancang program pelatihan. Langkah-langkah dalam perencanaan tenaga kerja, di mana sebuah UMKM harus menganalisis persediaan tenaga kerja saat ini sebelum manajer membuat ramalan tenaga kerja di masa depan. Status tenaga kerja saat ini harus dianalisis. Pentingnya perencanaan tenaga kerja, UMKM harus melihat fungsi kepegawaian yang tidak
hanya mencangkup menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, tetapi juga terdiri dari program motivasi, yaitu rencana inisiatif yang akan dibingkai untuk partisipasi lebih lanjut dan pekerjaan karyawan dalam suatu perhatian. Oleh karena itu, semua jenis rencana inisiatif menjadi bagian integral dari fungsi kepegawaian. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian atau penyelidikan secara sistematis memerlukan metode-metode. Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang berkaji mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian kualitatif bisa dipaham sebagai produser riset yang memanfaatkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Dalam penelitian kualitatif, penelitian menjadi instrumen. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau human instrument. Untuk menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan berkonstruksi. Objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Nagoya Food Court. Alasan kami memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian kami itu dikarenakan adanya motivasi yang kurang dalam UMKM tersebut, sehingga kami ingin meningkatkan motivasi pada UMKM tersebut agar dapat lebih berkembang. Dengan niat besar juga tertentu UMKM ini dapat berkembang dengan cepat. Selain dari itu, tujuan, visi dan misi yang dibuat juga harus jelas, mudah dipahami dan bermanfaat. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi 3, yaitu 1. Observasi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah wawancara, interview. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk informasi yang diperoleh dapat berbentuk tulisan atau direkam secara audio, visual atau audiovisual. Wawancara dapat bersifat langsung mampu tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Yang ketiga, dokumentasi. Suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber atau segala hal yang erat kaitnya dengan materi yang bisa dibicarakan untuk menjelaskan atau mengarahkan suatu hal. Dokumentasi tersebut terdiri dokumen yang mampu memberikan bukti atau catatan terkait hal yang penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yang berisikan tentang analisis dan hasil pembahasan. Yang pertama adalah analisis. Analisis yang kami lakukan adalah dengan mengadakan wawancara terhadap pemilik UMKM. Dari wawancara yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa dalam sistem perekrutan sumber daya manusia, mereka tidak memiliki banyak kriteria. Persyaratan yang mereka butuhkan hanyalah kejujuran, keterampilan, dan juga ketekunan. Namun, meskipun mereka tidak memiliki banyak persyaratan, tetapi mereka akan tetap melihat CV lamaran, data pribadi sebagai referensi
mereka untuk menerima orang tersebut. Dalam pencarian karyawan ataupun perekrutan, mereka melakukannya melalui sistem brosur. Jadi mereka akan membuat sebuah brosur sehingga orang-orang pun dapat melihat dan dapat mengirimkan lamaran mereka. Paling dibutuhkan dari pencarian pekerjaan ini adalah karakter seseorang tersebut. Dari bagaimana dia merespon, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia menanggapi seseorang, karena dalam pekerjaan ini mereka akan dihadapi oleh berbagai tekanan ataupun customer-customer yang memiliki banyak sifat, sehingga mereka pun harus bisa mengerti bagaimana cara menghadapi orang tersebut. Sejak berdirinya UMKM ini, mereka belum pernah mengalami yang namanya pengalaman buruk. Hanya saja mereka memiliki banyak tantangan yang dihadapi, seperti customer, ataupun karena adanya COVID-19 ini membuat mereka pun kesulitan dalam yang namanya mencari penghasilan ataupun pelanggan. Dan hasil akhir dari wawancara ini adalah UMKM ini melakukan yang namanya bangun hubungan terhadap customer ataupun terhadap karyawan lainnya dengan tujuan agar lingkungan yang mereka ciptakan ataupun pekerjaan itu dapat berjalan lebih baik. 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, UMKM Subherbal merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang terletak di Nagoya Food Court, Batam Center, Batam. Dalam perekrutan sumber daya manusia, mereka tidak memiliki banyak kriteria, spesifikasi, ataupun persyaratan. Yang mereka butuhkan adalah semangat kerja, kejujuran, dan juga motivasi yang benar. Selama berdirinya UMKM ini, mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk dan mampu memuaskan konsumen setiap kali para konsumen datang membeli. Dan ini menciptakan rekor yang baik terhadap konsumen yang membuat para konsumen tetap setia terhadap UMKM ini. Selanjutnya ialah saran. Saran yang dapat kami berikan bagi UMKM ini, UMKM dapat menambah beberapa resep baru untuk menambah jumlah produk yang dapat ditawarkan kepada para konsumen. Dan untuk para karyawan UMKM ini, kami berharap kalau ada apa yang dilakukan UMKM ini dapat bertahan terus agar kinerja para karyawan dapat terjaga dan mampu untuk memberikan pelayanan 100% kepada para konsumen.